Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Isnatun Hamidah. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah makna dan fungsi agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan keperibadatan Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya. Jadi, maksudnya adalah agama itu sebuah pondasi dalam setiap kepercayaan orang masing-masing. Yang kedua adalah fungsi agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, fungsi edukatif, yaitu para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Yang kedua adalah agama berfungsi sebagai penyelamat. Di sini kita tahu bahwa setiap kita kemanapun berada, kapanpun, pastinya kita mempunyai keinginan agar kita selamat, ya kan? Jadi di sini agama sebagai penyelamat kita, dan kita akan selamat ketika kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh agama. Di sini agama sebagai penyelamat meliputi 2 alam, yaitu dunia dan akhirat. Ketika kita sudah mematuhi peraturan agama, sudah menjalankan apa yang diperintah oleh agama, maka kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga adalah berfungsi sebagai pendamaian. Melalui agama, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Jadi, ketika kita sudah mempunyai tuntunan dari sebuah agama, maka kita tidak akan bingung dan kita akan damai. Ketika kita mempunyai kesalahan, kita langsung sadar dan akan bertaubat. 4, yaitu agama berfungsi sebagai social control. Pada penganut agama sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya terkait batin kepada tuntunan ajaran tersebut, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Yang kelima, yaitu agama berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas. Para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam satu kesatuan iman dan kepercayaan. Selanjutnya, agama berfungsi transformatif. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang ketujuh, agama berfungsi kreatif. Ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk bab selanjutnya kita akan membahas tentang pluralisme agama di Indonesia. Untuk pengertian pluralisme itu sendiri adalah pluralisme berasal dari bahasa Inggris yaitu pluralism, terdiri dari 2 kata yaitu plural yang artinya beragam dan isme yang berarti faham. Jika digabungkan, kedua kata itu memiliki arti beragam pemahaman atau bermacam-macam paham. Berdasarkan Webster Revised Unabridged Dictionary, pluralisme itu memiliki beberapa pengertian. Misalnya, hasil atau keadaan menjadi plural. Ada juga pengertian keadaan seorang pluralis memiliki lebih dari satu tentang keyakinan gerejawi. Dan yang terakhir, artinya beragam pemahaman atau bermacam-macam paham. Selanjutnya yaitu pluralisme agama. Pluralisme agama atau religious pluralism adalah istilah khusus dalam kajian agama-agama. Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara yang berlainan pula. Sedangkan pendapat para tokoh tentang pluralisme dan pluralisme agama adalah ada beberapa tokoh yang membahas tentang pluralisme.
Misalkan pendapat dari Alwi Shihab, ia berpendapat bahwa pluralisme adalah sikap toleransi untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan. Untuk tokoh selanjutnya yaitu Abdurrahman Wahid, ia berpendapat bahwa pluralisme itu ditekankan pada dua hal, yaitu pluralisme dalam bertindak dan berpikir. Yang terakhir, menurut Anis Malik Toha, ia berpendapat bahwa pluralisme itu ialah keterkaitan adanya dua mazhab dalam pluralisme agama. Pertama, humanisme sekuler, dan yang kedua adalah teori teologi global. Yang terakhir, konsep plural atau kemajmukan menurut Al-Quran. Dalam bahasa Arab, pluralisme agama diterjemahkan sebagai al-ta'adudiyah. Artinya adalah koeksistensi atau kondisi hidup bersama antar agama yang berbeda-beda dalam satu komunitas, dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama. Pandangan Al-Quran tentang pluralitas sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal." Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Muslimah Asyadiyah. Kali ini giliran saya menjelaskan tentang agama sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi sebelumnya telah dijelaskan tentang fungsi-fungsi dari agama dan juga pluralisme agama di Indonesia. Jadi pertama saya akan membahas tentang definisi agama. Agama sendiri adalah suatu ajaran atau sistem yang mengatur keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalamnya memuat tentang aturan tentang hubungan dengan manusia dengan lingkungannya. Lalu ada pengertian dari persatuan dan kesatuan, yaitu berarti utuh dan tidak terpecah belah, seperti yang termaktub dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Agama ini selain sebagai pedoman hidup juga memiliki beberapa fungsi. Menurut Anian, beliau menyatakan bahwa agama dapat menjadi tameng dalam menghadapi dampak negatif masa depan yang semakin kompleks. Akan tetapi, di sisi lain, agama juga bisa menjadi fanatisme bagi pemeluknya, yang hal ini dapat menimbulkan jurang perpecahan bagi bangsa Indonesia. Di samping hal tersebut, nilai agama tetap memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di masa mendatang, tata kehidupan di masyarakat Indonesia bahkan dunia akan mengalami beberapa perubahan yang disebabkan oleh globalisasi yang ditandai dengan semakin majunya iptek dan media informasi. Hal ini tentu saja juga akan menimbulkan beberapa dampak seperti dampak positif dan juga dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah pergeseran nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, nilai agama. Dengan semakin berkembangnya teknologi ini, tentunya manusia juga dituntut untuk menjadi lebih paham dan harus bisa survive di kehidupan ini, di kemajuan peradaban ini. Apabila ia tertinggal, ia pasti akan mengalami frustasi dan juga kebingungan. Agama ini hadir sebagai penstabil ke emosi seseorang yang mengalami frustasi tersebut. Dalam perkembangan globalisasi, masyarakat Indonesia dan dunia akan mengalami interaksi yang bersifat positif dan negatif. Globalisasi ini, dampak negatif selanjutnya itu adalah timbulnya sikap materialisme yang memicu timbulnya pengabaian nilai-nilai religius, moral, dan etik. Selain itu, karena hal tersebut, karena adanya sifat materialistis tersebut, manusia menjadi lebih
dalam tanda kutip lebih rakus dan kurang mempedulikan lingkungan sekitarnya. Dan persaingan pun juga semakin ketat antar manusia. Terkadang mereka juga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan harapkan dalam kehidupan ini. Nah, untuk membentengi diri ini dari pengaruh negatif globalisasi, setiap orang hendaknya memiliki bekal sains, teknologi, serta pengamalan ajaran agama yang dianutnya di dalam kehidupannya. Mutaharoh yang beliau menyatakan bahwa sains itu memberikan kekuatan dan pencerahan, sedangkan keimanan menghilami kita tentang apa yang harus dilakukan. Di tengah arus globalisasi yang semakin besar, agama menjadi pemersatu kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikemas dalam Undang-Undang 1945 dan juga Pancasila, yang di dalamnya sudah tercantum dan mengandung nilai-nilai kebangsaan di dalamnya, yaitu nilai keagamaan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan juga keadilan. Pancasila ini juga merupakan ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia, seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Nah, dari penjabaran di sini, saya dapat menyimpulkan bahwa kadar keimanan seseorang itu dapat menjadi faktor yang menentukan persatuan bangsa. Orang yang memiliki keimanan yang rendah cenderung akan merasa lelah dan juga menyalahkan orang lain. Sehingga ini dapat memantik adanya perseteruan yang dapat memecah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan orang yang cenderung memegang teguh ajaran agamanya akan menghilami setiap nilai yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah persatuan. Selain itu, ia juga akan menghindari perseteruan yang seharusnya tidak perlu didebatkan. Terlebih masalah agama. Ia akan meyakini bahwa setiap agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Walaupun berbeda keyakinan, pasti agama mengajarkan hal yang baik. Seperti itu. Salah satu hal baiknya yaitu adalah persatuan. Karena di dalam agama sendiri juga mengatur tentang bagaimana memiliki relasi atau hubungan yang baik antar sesama manusia dan juga makhluk di bumi ini. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang agama sebagai pemersatu bangsa. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa mengajukan dalam kolom diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.